Halo sahabat pertanian Nusantara, coba bayangkan, kalau kita menanam padi tanpa membajak sawah terlebih dahulu, apa yang akan terjadi? Tanahnya mungkin masih keras, penuh gulma, dan akar padi tidak bisa tumbuh bebas mencari nutrisi. Hasilnya, panen bisa gagal, dan kerja keras petani pun jadi sia-sia. Nah, disinilah pentingnya pembajakan sawah tahap awal yang menentukan berhasil tidaknya seluruh musim tanam. Tapi tahukah kamu, proses ini tidak sesederhana hanya membalik tanah. Ada beberapa jenis alat yang digunakan, dan masing-masing punya waktu serta fungsi tersendiri yang saling melengkapi. Mulai dari bajak singkal yang membalik tanah pertama kali, bajak glebeg yang menghancurkan bongkahan tanah, hingga garu yang meratakan dan menyiapkan lahan untuk ditanami. Kalau kamu salah langkah dalam tahapan ini, tanah bisa terlalu padat, tidak rata, bahkan sulit mengatur air irigasi. Jadi, jangan lewatkan video ini sampai habis ya, karena kita akan bahas secara lengkap mulai dari fungsi, cara kerja, hingga waktu penggunaan 3 alat utama pembajak sawah yang wajib diketahui setiap petani. Mari kita pelajari bersama, supaya lahan makin subur, hasil panen makin melimpah, dan petani Indonesia semakin sejahtera. Dulu, pembajakan dilakukan secara tradisional menggunakan tenaga sapi atau kerbau. Cara ini memang menyimpan nilai budaya dan kebersamaan, namun seiring berkembangnya zaman, kini hadir berbagai alat bajak modern seperti traktor tangan dan traktor roda 4 yang mampu memberikan efisiensi tinggi. Dengan traktor modern, pekerjaan yang dulu membutuhkan waktu berhari-hari, kini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Hasilnya pun lebih merata, tenaga lebih hemat, dan tentu saja biaya operasional lebih efisien. Bagi petani dengan lahan luas, traktor roda 4 menjadi pilihan utama, sementara untuk lahan yang lebih sempit atau berlumpur, traktor tangan atau mini rotary jauh lebih efektif digunakan. Maka penting bagi petani untuk memilih alat bajak sesuai dengan kondisi lahan, agar tenaga dan hasil yang diperoleh bisa maksimal. Namun, apa sebenarnya fungsi utama pembajakan sawah? Manfaat pembajakan sawah: 1. Memperbaiki struktur tanah. Pembajakan membantu membuat tanah menjadi gembur. Tanah yang gembur memungkinkan akar padi menembus lebih dalam, menyerap air dan unsur hara dengan lebih baik. 2. Meningkatkan aerasi tanah. Tanah yang diolah memiliki rongga udara yang cukup, sehingga akar tidak mudah membusuk dan mikroorganisme bermanfaat dapat hidup dengan baik. 3. Menghancurkan gulma dan sisa tanaman lama. Dengan dibajak, gulma yang tumbuh liar akan tertimbun dan mati. Sisa jerami serta akar tanaman lama juga tercampur, menjadi bahan organik yang menambah kesuburan tanah. 4. Meningkatkan daya serap air. Tanah yang gembur akan lebih mudah menyerap air dan menahan kelembapan. Hal ini penting agar sawah tidak cepat kering saat cuaca panas. 5. Membantu pelapukan pupuk kandang dan bahan organik. Proses pembajakan mempercepat pencampuran pupuk kandang dengan tanah, mempercepat pelapukan, dan membuat unsur hara lebih cepat tersedia bagi tanaman. 6. Menentukan keberhasilan panen. Tanah yang diolah secara merata akan menghasilkan pertumbuhan padi yang seragam, batang kuat, dan hasil panen yang maksimal. Pembajakan yang baik adalah investasi awal menuju keberhasilan musim tanam. Adapun kendala yang sering dihadapi petani saat pembajakan. Namun di balik semua manfaat itu, petani sering menghadapi berbagai tantangan di lapangan. 1. Kondisi tanah yang terlalu kering atau terlalu becek. Ketika tanah terlalu kering, bajak sulit menembus permukaan tanah. Sebaliknya, jika terlalu becek, traktor bisa terjebak dan pekerjaan jadi terhambat. 2. Keterbatasan alat dan mesin pertanian. Tidak semua petani memiliki akses ke traktor modern. Banyak yang masih bergantung pada jasa sewa, sehingga antrean panjang sering terjadi di musim tanam. 3. Biaya operasional yang tinggi. Harga bahan bakar dan biaya sewa traktor kadang membuat petani berpikir 2 kali untuk melakukan pembajakan berulang. 4. Kekurangan tenaga kerja di desa. Generasi muda banyak yang merantau, sehingga tenaga kerja untuk membajak sawah semakin terbatas. 5. Kerusakan mesin dan cuaca yang tidak menentu. Kadang hujan turun tiba-tiba di tengah pembajakan, atau traktor mengalami kerusakan teknis di lapangan. Hal-hal ini memperlambat proses olah tanah. Sahabat pertanian Nusantara, setelah kita memahami pentingnya pembajakan sawah sebagai pondasi keberhasilan panen, kini saatnya kita mengenal alat-alat yang biasa digunakan dalam proses pengolahan tanah. Setiap alat memiliki fungsi dan waktu penggunaan yang berbeda, dan semuanya berperan penting untuk menciptakan tanah yang subur dan siap tanam.
Sahabat pertanian Nusantara, setelah kita memahami betapa pentingnya pembajakan sawah sebagai pondasi utama keberhasilan panen, kini saatnya kita mengenal lebih dalam tentang alat-alat yang digunakan dalam proses pengolahan tanah. Karena tahapan membajak bukan sekadar membalik tanah, tetapi merupakan proses penting untuk menyiapkan lahan agar subur, gembur, dan siap menumbuhkan kehidupan baru. Setiap alat memiliki fungsi, keunggulan, dan waktu penggunaan yang berbeda-beda, namun semuanya bekerja dengan satu tujuan, menciptakan kondisi tanah terbaik agar tanaman padi dapat tumbuh optimal dan menghasilkan panen yang melimpah. Dalam praktik pertanian di Indonesia, terutama di lahan sawah, dikenal 3 alat utama dalam pembajakan, yaitu bajak singkal, bajak gelebeg, dan garu. Ketiganya digunakan secara bertahap dan berurutan agar hasil olahan tanah menjadi maksimal. 1. Bajak singkal. Bajak singkal merupakan alat pembajak pertama yang digunakan dalam tahap awal pengolahan tanah. Tahapan ini sering disebut sebagai pembajakan pertama atau olah tanah kasar. Fungsi utama bajak singkal adalah untuk membalik lapisan tanah bagian atas ke bawah, sehingga sisa-sisa tanaman, jerami, akar gulma, dan kotoran yang menumpuk di permukaan sawah bisa tertimbun di dalam tanah. Dengan tertimbunnya bahan-bahan organik ini, proses pembusukan alami akan terjadi dan menghasilkan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman padi. Selain itu, penggunaan bajak singkal juga sangat penting untuk memecah lapisan tanah yang keras dan padat. Terutama setelah lahan lama tidak diolah atau setelah musim panen sebelumnya, tanah yang padat bisa menyebabkan air tidak meresap sempurna dan akar tanaman sulit berkembang. Maka dari itu, bajak singkal berperan sebagai alat untuk melunakkan tanah, memperbaiki aerasi, serta memudahkan proses pembajakan tahap berikutnya. Waktu terbaik menggunakan bajak singkal adalah pada awal musim tanam, tepat setelah hujan pertama turun. Kondisi tanah yang lembab namun tidak becek sangat ideal untuk proses ini. Jika tanah terlalu kering, bajak sulit menembus, namun jika terlalu basah, lumpur akan menempel di bilah bajak dan membuat pekerjaan menjadi berat. Biasanya, setelah proses bajak singkal selesai, lahan akan dibiarkan selama beberapa hari agar tanah mengalami pengeringan alami. Tujuannya agar struktur tanah menjadi lebih stabil sebelum masuk ke tahap pembajakan kedua. Tahapan menggunakan bajak singkal ini bisa dibilang sebagai dasar dari seluruh keberhasilan olah tanah. Karena jika proses awal ini dilakukan dengan baik dan merata, maka tahap selanjutnya akan jauh lebih mudah dan efisien. 2. Bajak gelebeg. Setelah tanah dibalik menggunakan bajak singkal, maka tahap selanjutnya adalah pembajakan kedua menggunakan bajak gelebeg. Banyak petani menyebut tahap ini sebagai pembajakan penghalusan tanah. Fungsi utama bajak gelebeg adalah untuk menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah besar yang terbentuk setelah proses bajak singkal. Karena setelah tahap pertama, biasanya permukaan lahan masih bergumpal dan belum rata. Jika dibiarkan begitu saja, maka akar padi akan sulit menembus tanah dan pertumbuhannya tidak akan seragam. Dengan menggunakan bajak gelebeg, struktur tanah menjadi lebih halus dan permukaannya lebih rata. Selain itu, proses ini juga membantu mencampurkan tanah lapisan atas dan bawah secara lebih merata, sehingga distribusi unsur hara menjadi seimbang di seluruh lahan. Keunggulan lain dari tahap bajak gelebeg adalah memperbaiki tata udara dan tata air dalam tanah. Artinya, tanah menjadi lebih mudah menyerap air namun tidak tergenang berlebihan, kondisi yang sangat disukai oleh tanaman padi. Waktu terbaik menggunakan bajak gelebeg adalah setelah tanah hasil bajak singkal mulai sedikit mengering di permukaan. Biasanya dilakukan 3-5 hari setelah tahap pertama, tergantung kondisi cuaca dan kelembapan tanah. Jika dilakukan terlalu cepat, tanah masih terlalu lembek dan hasil penggemburan tidak maksimal. Sebaliknya, jika dilakukan terlalu lama, tanah akan kembali mengeras dan sulit dihancurkan. Dengan proses pembajakan gelebeg yang tepat, lahan akan menjadi lebih rata, halus, dan siap masuk ke tahap akhir yaitu penggaruan. Tahap ini sangat penting agar hasil tanam nantinya lebih seragam dan pertumbuhan padi lebih cepat menyesuaikan diri dengan kondisi tanah. 3. Garu. Tahapan terakhir dari proses pembajakan sawah adalah penggaruan, menggunakan alat bernama garu. Tahapan ini sering disebut juga sebagai pengolahan halus atau finishing olah tanah. Fungsi utama garu adalah untuk meratakan permukaan tanah, menghancurkan bongkahan kecil yang tersisa, serta mencampur air dengan lumpur agar terbentuk lapisan tanah lembut di permukaan sawah.
Hasil akhirnya adalah tanah yang rata, lembut, dan siap ditanami padi. Selain itu, proses penggaruan juga membantu meningkatkan daya ikat air di permukaan tanah, sehingga air irigasi bisa mengalir dengan merata ke seluruh petak sawah. Dengan permukaan yang rata, pengelolaan air menjadi lebih efisien dan tidak ada bagian sawah yang terlalu kering atau terlalu tergenang. Waktu terbaik untuk melakukan penggaruan adalah sesaat sebelum penanaman padi dimulai. Proses ini menjadi langkah terakhir sebelum petani mulai menanam bibit, baik menggunakan metode tanam pindah transplanting maupun tabur benih langsung. Hasil penggaruan yang baik bisa dilihat dari tekstur tanah yang halus, air merata, dan permukaan lahan yang tidak bergelombang. Jadi, sahabat petani, urutan penggunaan alat pembajak sawah yang benar adalah bajak singkal, bajak glebek, garu. Ketiga alat ini bekerja secara berurutan dan saling melengkapi. Bajak singkal membalik tanah dan menimbun bahan organik. Bajak glebek menghancurkan bongkahan besar menjadi lebih halus. Dan garu meratakan serta mencampur air dan tanah menjadi lumpur siap tanam. Dengan mengikuti tahapan ini secara benar, hasil olahan tanah akan jauh lebih maksimal, akar padi dapat tumbuh dalam tanah yang gembur, nutrisi terserap sempurna, pertumbuhan seragam, dan hasil panen pun meningkat signifikan. Sahabat pertanian Nusantara, inilah proses lengkap pembajakan sawah yang sering dilakukan para petani kita di seluruh pelosok negeri. Dari alat tradisional hingga modern, dari singkal hingga garu, semuanya punya peran penting dalam menciptakan sawah yang subur dan hasil panen yang melimpah. Mari kita terus belajar, berinovasi, dan menjaga semangat gotong royong di dunia pertanian. Karena tanah yang diolah dengan penuh kesungguhan, akan membalas dengan panen yang penuh berkah. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, agar semakin banyak petani Indonesia mendapatkan manfaat dan inspirasi menuju pertanian maju dan sejahtera.